Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya selaku mewakili dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Syaiful Hadi dan nanti akan dijelaskan kembali oleh teman-teman saya yang bernama Rian Lestiani, terus Khairatul Mustainah, Sri Purwasih, dan Umul Ma'rifah. Dan pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 4 akan belajar bersama mengenai etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan yang serius dihadapi oleh umat manusia di dunia. Semakin padatnya penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksplorasi alam secara semena-mena membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan umat manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah, yaitu sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Dengan diciptakannya tumbuh-tumbuhan, udara, dan makhluk hidup yang lainnya itu saling ketergantungan. Contohnya antara manusia dengan alam semesta. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi ketika manusia tidak bisa menyeimbangi kebutuhan alam, maka alam pun akan berbalik, tidak akan bisa menyeimbangi kebutuhan kita. Pada contohnya bencana alam yang sedang marak pada saat ini, yaitu banjir. Banjir kan itu diakibatkan karena tersumbatnya saluran air. Jadi manusia diharapkan untuk lebih perhatian kepada alam, terus memberi kasih sayang kepada alam. Dengan apa? Dengan menjaga lingkungan hidup kita. Contohnya yaitu membuang sampah tidak sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah etika untuk menghargai alam agar alam pun bisa terjaga ekosistemnya. Rusaknya ekosistem alam tersebut memunculkan fenomena rusaknya iklim global, seperti pembangunan rumah yang impermeable, tata kota yang amburadul, perusakan alur sungai alamiah, dan pelanggaran undang-undang yang mengamankan kawasan-kawasan tertentu menjadi immediate cause banjir masif. Banyak pihak yang menuding kepedulian manusia terhadap alam menyebabkan munculnya bencana alam itu. Rakusnya manusia mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali hingga membuat rusak ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang alam, banyak sekali etika atau Islam yang mengajarkan tentang menghormati alam semesta. Sebagai agama yang Hanif, Islam dalam pesan moralnya melalui ayat-ayat suci Al-Quran acap kali menyapa pembacanya dengan gaya yang khas, yang hanya menerapkan aspek moral ketimbang aspek hukum dalam menjaga kelestarian alam. Pada sisi lain, Islam sendiri sebenarnya telah banyak menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW
seringkali mengingatkan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana. Nah, Islam saja mengajarkan etika untuk menghargai alam semesta. Nah, kita sebagai umat Islam harus menghargai semua ciptaan yang telah diberikan oleh Allah untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, nanti pada sub-bab selanjutnya akan kita menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral, dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya, menurut terminologi dari beberapa ahli berpendapat bahwa huluk atau budi pekerti atau biasa yang disebut dengan akhlak ialah perbuatan manusia baik yang bersifat baik ataupun buruk. Istilah lain dari akhlak itu sendiri adalah moral. Moral adalah tindakan manusia yang dapat dilakukan dan diterima di kalangan sosial tertentu. Istilah yang dekat dengan moral adalah etika. Etika sendiri itu adalah ilmu pengetahuan tentang moral. Secara sepintas, akhlak sangatlah identik dengan moral, yaitu sama-sama perilaku manusia, baik perilaku baik maupun perilaku buruk. Namun, akhlak dan moral juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya yaitu moral mengukur baik buruknya perilaku manusia berdasarkan akal dan perasaannya saja, sedangkan akhlak mengukur baik buruknya perilaku manusia itu berdasarkan akal sehat dan agama sebagai prioritasnya. Selanjutnya, ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian integritas kehidupan manusia, dan integritas ini menyebabkan sikap perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar. Perilaku positif yang diberikan manusia menyebabkan lingkungan tetap lestari. Jika kita perilaku positif yang diberikan manusia menyebabkan lingkungan tetap lestari. Namun sebaliknya, jika perilaku negatif yang diberikan oleh manusia, maka akan berdampak pada kerusakan alam. Misalnya, ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai akan mengakibatkan banjir. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, kita akan terhindar dari banjir. Itu merupakan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 tadi, intinya bahwa manusia merupakan subjek terhadap lingkungannya, sedangkan lingkungannya itu adalah objeknya. Jadi, baik buruknya lingkungan, dampak yang akan diberikan dari lingkungan kepada kita, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya terhadap lingkungan. Ketika kita baik, ketika kita bersifat positif kepada lingkungan, maka lingkungan pun akan memberi dampak positif terhadap kita. Sekian. Dalam perspektif Islam, manusia dan alam erat kaitannya di antara keduanya. Nah, faktor apa yang paling dominan dalam perubahan alam dan lingkungan hidup? Yaitu adalah manusia. Manusia adalah faktor yang paling dominan dalam perubahan baik maupun buruknya suatu alam atau lingkungan hidup. Nah, ada 2 surat yang menjelaskan tentang etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 56 itu menjelaskan yaitu kerusakan yang di darat dan di laut itu dominan pelakunya adalah manusia.
Dan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa kewajiban terhadap manusia untuk menjaga lingkungan sekitar dan sangat berkaitannya dengan posisi manusia di bumi yaitu sebagai khalifah. Nah, menurut Quraisy Shihab ada 3 unsur utama kekhalifahan. Yang pertama adalah manusia. Di dalam hal ini manusia yaitu berperan sebagai khalifah. Khalifah artinya pemimpin di bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu alam raya. Dalam hal ini alam raya yang ditunjukkan oleh Allah adalah bumi. Dan yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam seisinya. Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara Tuhan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, saling membantu dan saling bekerja sama. Jadi dengan begitu akan ada semangat atau gerakan berkomunikasi dan berpikir kritis. Islam sendiri mengatur manusia untuk beriman, beramal soleh, dan saling memberi nasihat. Karena dengan begitu jaminan yang akan didapatkannya adalah surga Firdaus. Menurut Islam yang terkandung dalam Al-Quran, bahwasanya alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa, tetapi alam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sejak akhir abad ke-17, alam diintensifikasikan oleh para ilmuwan menjadi suatu pengetahuan yang mekanistis. Artinya, alam ini digunakan sebagai mesin yang mempunyai nilai manfaat. Dari sinilah muncul penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin maju. Kedudukan manusia pun disebut sebagai sang penguasa, karena sikap superior manusia terhadap alam banyak suatu peluang. Dua ajaran yang perlu diperhatikan oleh umat Islam terhadap lingkungan, yaitu yang pertama Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini artinya Tuhan seluruh alam. Maksudnya itu, Tuhan itu adalah Tuhannya seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, bukan hanya Tuhannya manusia saja. Kemudian yang kedua yaitu Rahmatan lil Alamin, di mana artinya adalah kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup. Jadi apabila manusia itu memahami dua ajaran tersebut, maka tidak akan ada kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, karena manusia telah menerapkan dua prinsip tersebut. Menurut Muhammad Idris, 38 agama yang dapat menjadi landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama yaitu ta'abud, di mana ta'abud ini merupakan usaha untuk menjaga lingkungan yang merupakan implementasi dari kepatuhan makhluk hidup terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua yaitu ta'akuli, di mana perintah untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini sehingga tidak ada kerugian yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu tahaluk, yaitu menjaga lingkungan harus menjadi sebuah akhlak, tabiat, dan kebiasaan. Kemudian prinsip-prinsip bagi perilaku manusia dalam kehidupan alam yaitu meliputi
Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tentang akhlak, etika dan moral, terus etika kita kepada lingkungan sekitar, terus etika menurut perspektif ajaran agama Islam, dan semua pun sudah dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan sebagai kesimpulannya, yaitu ajaran Islam yang bermaktub dalam Al-Quran dan hadis sesungguhnya memiliki konkret yang cukup mendalam dan luas tentang korelasi antara manusia dan lingkungan. Korelasi itu dibentuk dalam sebuah etika religius. Etika religius itu etika dalam keagamaan, terus yang memikat manusia untuk terus-menerus menjaga kelestarian lingkungannya sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam dan untuk menopang hidup manusia. Manusia itu di dunia itu menumpang hidup kepada alam. Jadi diharapkan kepada umat Islam dan ya umat manusia sebagai seorang khalifah itu untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan sekitar lah, agar terhindar dari bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan yang lain-lainnya. Kesalahan terhadap alam dalam bentuk etika tersebut dalam Islam dianggap sebagai manifestasi rasa keberimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya adalah bahwa manusia dikatakan sebagai orang yang beriman manakala lingkungannya terjaga dengan baik. Allah pun berfirman tadi bahwasanya ketika kita beriman maka kita bisa menjaga lingkungan alam semesta. Ya, manakala lingkungannya itu terjaga dengan baik, itu pun sudah wujud dari kita beriman kepada Allah. Oke, mungkin sekian belajar dari kami. Bila mana banyak kesalahan, saya selaku mewakili teman-teman, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mohon untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman agar mereka tahu tentang etika Islam terhadap lingkungan hidup. Dan jangan lupa berikan komentar, saran agar kami bisa memperbaiki dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.